teman-teman? Terima kasih telah hadir di tempat ini, di aula kita tercinta. Hari ini saya akan mempresentasikan pembelajaran sosial emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, kompetensi itu baliknya kemana nih? Itu matinya udah ke sana. Dari sini. Dan apa itu kompetensi sosial dan emosional? Yaitu kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Kompetensi sosial emosional ini apa saja? Yaitu satu, memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang disebut dengan kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan positif yang disebut dengan keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan dan bertanggung jawab atau yang kita sebut dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi intinya teman-teman, dalam pembuatan RPP yang kita buat itu harus mencakup tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang di dalamnya kita mengajarkan anak untuk kelima kemampuan ini, yaitu kemampuan kesadaran diri, kemampuan manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan membangun relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya kesadaran diri adalah dia mengakui atau memahami bahwa dia harus belajar, memahami bahwa saya harus menghargai orang lain, itu yang disebut dengan kesadaran diri. Nah, kalau manajemen diri yaitu kemampuan dia untuk memanage dirinya. Misalnya ketika kita meminta anak siapa yang mau berdoa di depan, nah dia mampu menunjukkan dirinya, berarti dia mampu memanage dirinya untuk menjadi seorang pemimpin doa misalnya gitu. Nah, kesadaran sosial adalah kemampuan dia untuk memahami sosial lingkungannya. Ketika temannya tidak punya pulpen misalnya, dia menyadari bahwa itu kebutuhan temannya dan dia berikan. Itu bagian dari kesadaran sosial. Nah, keterampilan membangun relasi itu keterampilan kerjasama. Sebenarnya ini sering kita lakukan ketika kita menyuruh anak untuk diskusi, yaitu dia mampu membangun relasi, akhirnya dia mampu bekerja sama dengan temannya. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika dia tampil ke depan, terus dia mempresentasikan, terus dia kita bertanya kenapa kamu mempunyai jawaban ini, dan dia mampu menjawab dengan baik, itu berarti dia sudah mempunyai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya, ini keterangannya tadi. Nah, sekarang bagaimana integritas belajar berdiferensiasi dan kemampuan sosial emosional dalam RPP. Tadi Bu itu sudah menjelaskan RPP yang RPP matematika. Sekarang saya coba nah ini RPP yang berdiferensiasi dan KSE-nya ada di dalamnya, bahasa Indonesia. Ini biasa. Nah, di sini kan kita sebelum memulai pembelajaran ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini sebenarnya kita sering buat, cuma belum kita tulis bahwa di situ ada kesadaran dirinya, bahwa di situ ada KSE-nya. Jadi manfaat apa yang kalian dapat setelah membaca artikel tersebut? Ini kebetulan saya topiknya artikel ilmiah populer, topik materinya atau submaterinya fakta dan opini. Nah, di sini ditulis manfaat apa yang kalian dapat setelah membaca artikel tersebut. Nah, dia masuk, menurut saya itu masuk dalam kesadaran diri, yaitu dia memahami makna atau hal-hal yang dia dapat dari artikel yang dia baca. Nah, ini juga
ketika kita meminta anak untuk memimpin doa, berarti di situ ada manajemen diri. Nah, berikutnya ketika kita menanyakan motivasi, nah di situ kita biasanya bertanya ya, apa yang kita ambil, apa yang bisa kita petik dari video tersebut. Nah, kita minta anak untuk mengungkapkan. Nah, disitulah kita mengajarkan mereka untuk sadar diri bahwa dia mampu untuk melakukan itu, dan juga manajemen diri, itu KSE-nya. Berikutnya, ini juga sama, ketika kita masuk dalam kegiatan inti, ketika kita, tadi saya bilang, membuat kelompok, terus kita meminta mereka untuk tampil, di situ ada keterampilan berrelasi, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan itu juga merupakan bagian dari diferensiasi proses. Jadi teman-teman kalau mau bikin RPP, jangan lupa sekarang modelnya harus ditulis seperti ini, agar next time suatu saat nanti jika ditanya oleh pihak yang berwenang, kita sudah melakukan ini. Sebenarnya kita sering melakukan ini, hanya belum kita tulis. Jadi mulai sekarang ditulis diferensiasinya apa, terus KSE-nya apa. Demikian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bertanya? Tidak. Ya, nanti insya Allah kami share apa yang kami dapat di CGP. Semoga bermanfaat. Demikian. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.